Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Takmir dan juga Ibu Bapak jamaah Masjid Roda 19 yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah pada sore hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat iman Islam dan juga kesehatan, sehingga sore hari ini kita diringankan langkah kita untuk menuju ke Serambi Masjid Roda 19 dalam rangka untuk talabul ilmi sekaligus juga untuk berbuka puasa bersama. Insya Allah seluruh amal ibadah kita, utamanya puasa, taraweh, sedekah kita, sholat sunnah kita, pemberian iftar kita, dan semua kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang sudah kita lakukan di 24 hari di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Amin. Dan semoga di sisa 1 pekan lagi perjalanan kita mengarungi bulan Ramadan tahun ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, senantiasa diberikan Allah kekuatan, sehingga di babak final ini kita tidak kebobolan, kita bisa memenangkan Ramadan kita, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang Allah janjikan. Amin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sore hari ini melanjutkan dari kisah-kisah Rasulullah Azmi. Insya Allah kita akan mengulas kisah Nabi Isa alaihissalam. Baik, jadi Nabi Isa bin Maryam binti Imran bin Bashim bin Amon bin Mayashe dan seterusnya sampai bin Sulaiman alaihissalam dan bin Daud alaihissalam. Jadi kalau kita tarik garis keturunan Nabi Isa alaihissalam, ini beliau adalah keturunan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang ke-19 dari Nabi Daud dan ke-18 dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dalam Al-Quran kata Isa disebut 49 kali kira-kira. Dan ibu Nabi Isa, Maryam, adalah keponakan dari Nabi Zakaria alaihissalam, dan putra Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nah, dalam tradisi Yahudi ataupun Nasrani kita mengenal istilah Yohanes atau John. Nah, itu untuk menyebut Nabi Yahya sebetulnya. Nah, jadi demikian kira-kira silsilah dari Nabi Isa alaihissalam. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Isa. Ana aulad nasi bi ibni Maryam illa annahu laisa baini wa bainahu nabiyyun. Aku adalah nabi yang paling berhak terhadap Isa putra Maryam. Berhak ini mungkin dimaknai paling mengetahui, begitu ya. Nabi Muhammad ini yang paling mengetahui dan Nabi Isa, karena sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun di antara aku dan dia. Ya, memang setelah Nabi Isa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan nanti dalam slide
kita nanti juga bisa bersani bersama bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu juga mengakui kenabian Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjadi nabi yang akan diutus oleh Allah setelah Nabi Isa, begitu nggih. Nah, baik. Nah, dalam Al-Qur'an kisah awal Nabi Isa dikisahkan ketika Maryam, sebenarnya kalau ditarik lebih awal tentu interaksi Maryam dan Nabi Zakaria, tetapi saya persingkat adalah saat Allah menyampaikan wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah, dan ceritakan Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad ini juga mendapatkan perintah oleh Allah menceritakan kisah Nabi Isa, yang tentu dimulai dari kisah ibunya Maryam. Dan sudah kita bahas di sesi Nabi Musa, ya, bahwasanya Maryam ini di salah satu perempuan surga, begitu, ya. Nah, kemudian lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Fattakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha. Lalu kami mengutus roh kami atau malaikat Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi malaikat Jibril bertemu dengan Maryam dan dalam wujud manusia yang sempurna. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Kemudian Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Artinya sebetulnya ini gambaran Maryam ini benar-benar menjaga diri dari laki-laki siapapun itu, begitu, kan? Sehingga dia takut ketika ada laki-laki yang dia tidak kenal mendekat, begitu. Lalu kemudian malaikat Jibril menjelaskan, qala innama ana rasulu rabbik. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Li ahaba laki gulaman zakiyah, untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci. Nah, jadi bermula dari dialog Maryam dan malaikat Jibril yang menyampaikan pesan dari Allah, perintah dari Allah untuk mengabarkan bahwasanya Maryam ini akan memperoleh atau akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang suci. Kemudian Maryam mengatakan kepada malaikat Jibril, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyaru walam aku baghiyya. Nah, ini cermin seorang Maryam, seorang perempuan yang sangat menjaga kesucian dirinya. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Nah, itu yang disampaikan oleh Maryam kepada malaikat Jibril. Lalu kemudian qala kadzalik, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, qala rabbuki huwa alayya hayyinun, hal itu mudah bagiku, kata Allah. Walinaj'alahu ayatal linnasi wa rahmatam minna, agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan bagi rahmat dari kami. Dan hal itu adalah urusan yang sudah diputuskan. Wa kana amrom maqdiyah, itu kata malaikat Jibril kepada Maryam, untuk mengatakan bahwasanya itu keputusan Allah itu sesuatu yang mudah. Ketika Allah berkehendak itu sangat mungkin terjadi, meskipun dia tidak disentuh oleh laki-laki siapapun itu, tetapi dia bisa hamil, ya, seorang Zulaman zakiyah, seorang anak
laki-laki yang suci itu. Nah, kemudian Ibu Bapak, lanjutannya dalam surat Maryam, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Nah, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksa Maryam bersandar di pohon kurma. Dan kemudian Maryam berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyah. Dia mengatakan lebih baik aku mati saja sebelum ini. Artinya dia ini ekspresi sakitnya Maryam saat dia mengandung begitu. Ini yang perso ibu-ibu mungkin beratnya mengandung, dan Maryam merasakan sangat berat apalagi dia melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka mengasingkan diri. Dan dia memilih, kalau boleh memilih, alangkah baiknya aku mati saja, dia mengatakan itu. Dan kalau aku mati, aku menjadi orang yang tidak diperhatikan oleh siapapun dan aku dilupakan. Begitu. Artinya dia merasa kehamilannya itu adalah sebuah aib yang dia sangat malu, gitu. Dan itu menjadi tekanan psikologis yang besar bagi Maryam. Gitu. Dan kemudian malaikat Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Artinya di tempat yang tidak jauh dari Maryam bersandar di pohon kurma itu. Kemudian dia mengatakan, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Janganlah engkau bersedih hati. Malaikat Jibril menghibur Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Artinya kamu tidak perlu susah-susah mencari air. Mungkin dalam situasi hamil yang semacam itu, butuh air, butuh makan dan sebagainya, dan malaikat Jibril memberikan informasi. Nah, rezeki yang sudah Allah siapkan untuk Maryam berupa mata air yang dekat dengan tempat dia duduk. Dan kemudian tidak berhenti di situ. Wa huzzi ilaiki bijida'in nakhlah. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi dari pohon kurma yang ada di belakangnya itu kalau digoyangkan saja itu akan berjatuhan kurma yang masak. Itu bagaimana malaikat Jibril menghibur Maryam atas izin Allah. Fakuli washrobi wa qurri aina. Makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat orang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Maka disampaikan oleh malaikat Jibril, kalau ada orang sampaikan bahwasanya kamu sedang berpuasa untuk berbicara. Inni nadartul rahmani sauman falan ukallimal yauma insiyya. Itu yang disampaikan malaikat Jibril. Lalu singkat cerita, lahirlah Isa. Dan kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya. Karena memang Maryam ini sudah dicari-cari keberadaannya. Kemana dia kok menghilang gitu. Karena memang juga berasal dari keluarga yang terpandang gitu, dicari semenjak dia pergi begitu, dicari-cari. Nah, kemudian dikisahkan dalam Al-Quran lebih singkat, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian dia Maryam membawa bayi yang sudah lahir itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Nah, sudah sesuai prediksi dari Maryam. Dia akan dihujat begitu mungkin hari ini gitu. Kalau hari ini netizen, kalau itu masyarakat yang mencari-cari itu. Nah, dia disebut kamu seorang yang mungkar begitu. Nah, kemudian ya ukhta Harun, maka abuki mra'a sau'in wa ma kanat ummika baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun.
Ini untuk memanggil Maryam. Bukan Nabi Harun. Nah, ini. Nah, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina. Nah, itu ungkapan tadi nggih, orang-orang yang masa yang datang menemui Maryam itu. Untuk mengatakan bahwasanya kamu tuh dari keluarga baik-baik gitu. Kok kamu bisa hamil, kira-kira begitu. Maka dia Maryam menunjuk pada anaknya. Dia tidak, karena komitmen pada malaikat Jibril tadi untuk berpuasa berbicara, maka dia menunjuk kepada anaknya. Lalu masa semakin marah. Kemudian dia berkata, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Nah, itu. Nah, mereka marah intinya begitu kepada Maryam. Baik. Nah, kemudian saya persingkat saja. Di lanjutan ayat 30 sampai 34, maka kemudian Nabi Isa yang masih dalam buaya itu berbicara. Dan ini sebagai mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan potongan ayat ini atau kumpulan ayat ini menjadi ayat yang beberapa waktu lalu viral, Bapak, karena qiraah yang sangat indah dari seorang qori ya di Afrika, yang banyak sekali orang suka dengan nada ini. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, seorang bayi laki-laki bisa mengatakan itu kepada masyarakat yang sudah suudzon kepada Maryam tadi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia, Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan zakat. Artinya syariat sholat dan zakat juga diberikan kepada Nabi Isa, gitu ya. Selama aku hidup. Wa barram bi walidati, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Walam yaj'alni jabbaran sakiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Lanjutan yang disampaikan Nabi Isa adalah, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yang mengatakan perkataan yang benar dan yang mereka ragukan kebenarannya. Jadi ini Allah mengatakan, itulah kisah Isa ibnu Maryam yang mengatakan perkataan yang benar sebagai Rasul, meskipun dia dalam keadaan masih bayi dalam buaya. Dan mereka, artinya orang-orang Bani Israel saat itu meragukan kebenaran dari apa yang disampaikan Nabi Isa. Nah, kemudian di ayat berikutnya, maka nalillahi ayyattakhidha min waladin. Tidak patut bagi Allah memiliki anak. Maha suci Dia, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian Isa berkata, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nah, ini Nabi Isa melanjutkan mengatakan, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hadza siratum mustaqim. Maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Fa'budu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa dari riwayat ini jelas bahwasanya sebagai Rasulullah, dan sebagai utusan Allah juga menyampaikan kepada Bani Israel saat itu bahwasanya Tuhanku dan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, dan itulah jalan yang lurus. Maka terjadi perselisihan yang hebat antar golongan yang ada, antara orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Dan celakalah dikatakan oleh Al-Qur'an di sini orang-orang yang kafir yang pada waktu menyaksikan hari yang agung. Fawailul lil ladzina kafaru mim masyhadi yaumin azim. Hari yang agung di mana hari di mana mukjizat Allah tunjukkan saat itu ketika seorang bayi bisa berbicara itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan dalam As-Saff ayat 6. Allah menyampaikan bahwasanya wa il qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Jadi sama hanya dengan Nabi Musa, Nabi Isa ini juga diutus kepada Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin Ahmad. Nah, ini yang penting. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Yaitu juga nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, orang-orang Bani Israil ini sama dengan saat mereka sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, ya, sudah selama itu generasinya turun-menurun tapi juga ingkar gitu, okay? Nah, mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Nah, lebih khusus Ibu Bapak perihal 3 Tuhan, okay? Kalau saudara kita Nasrani meyakini Trinitas itu, okay? Nah, itu juga disinggung sebenarnya dalam Al-Qur'an. Wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan inilah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Nah, ini pertanyaan retorika Allah kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Nabi Isa menyatakan, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Ini jawaban rendah hatinya Nabi Isa dan ketundukan Nabi Isa kepada Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ini kata Nabi Isa kepada Allah ketika ditanya, apakah kamu mengatakan kepada kaummu bahwasanya kamu ibumu itu 2 Tuhan yang lain selain Allah? Karena kita tahu saudara kita yang beragama Nasrani itu meyakini ada Allah, ada Tuhan Bapa gitu kan. Kemudian ada Maria dan juga ada Isa begitu kan. Ada Yesus begitu. Nah, ini sudah dijawab sebenarnya dalam Al-Qur'an, ya, dijelaskan. Nah, kemudian lanjutannya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budu waha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu ani'budu waha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepada kaumnya untuk menyembah selain Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini yang Nabi Isa sampaikan kepada kaumnya. Kenapa menjadi seperti ini? Nah, kita perlu membaca literatur yang lain, yang menjelaskan secara historis kenapa terjadi penyimpangan dalam agama yang ada dalam saudara kita yang beragama Nasrani hari ini. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
Ini bukti ketundukan Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan yang sebenarnya bahwasanya yang disampaikan Nabi Isa, ani a'budullaha rabbi wa rabbakum, itu. Nah, mukjizat Nabi Isa kemudian dalam perjalanannya ditunjukkan kepada kaumnya. Ini saya persingkat biar tidak mepet. Bahwasanya Nabi Isa memiliki beberapa mukjizat yang dijelaskan dalam ayat Al-Maidah 110. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaya. Itu pertama, mukjizat Nabi Isa. Kemudian ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmah Taurat dan Injil. Jadi Nabi Isa bisa menulis hikmah Taurat dan Injil, dan juga membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin Allah, kemudian burung itu ditiup lalu menjadi seekor burung yang bisa terbang atas izin Allah. Nah, itu mukjizat lain dari Nabi Isa. Kemudian juga bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan berpenyakit kusta atau sopa. Itu juga atas izin Allah. Dan juga mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup, juga atas izin Allah. Dan ini yang menjadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan kemudian dikatakan, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan akan membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Nah, jadi kita tahu bahwasanya setelah Nabi Isa menggemparkan masyarakatnya dengan mukjizat itu, nah, ada fitnah ya, yang disampaikan oleh umatnya Nabi Isa, dan dia melaporkan kepada Raja Dimas atau Damaskus. Dia mengatakan bahwasanya di Baitul Maqdis ada seorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai, dikatakan begitu. Ini dalam tafsir. Kemudian menyesatkan mereka dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Nah, fitnahnya kepada Nabi Isa demikian. Lalu raja murka, gitu ya. Kemudian menyuruh gubernur yang ada di Baitul Maqdis untuk menangkap laki-laki yang dimaksud. Lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Nah, ini penjelasan dalam tafsir. Nah, kemudian tibalah waktu, yakni di hari Jumat sesudah asar atau malam Sabtu, petang Sabtu. Mereka mengepung rumah di mana Nabi Isa berada, dan kemudian Nabi Isa mengatakan kepada sahabat-sahabatnya saat itu, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga. Ya. Maka saya percepat, di An-Nisa 157 Allah mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, dengan sombongnya orang-orang Bani Israel mengatakan itu. Nah, kemudian Allah mengatakan wala qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Itu kata Allah, janji Allah. Dan hingga hari ini juga sebetulnya banyak dari kalangan Nasrani yang ragu kemudian sebetulnya kalau dia kemudian juga mungkin membaca Al-Quran ya. Atau mungkin juga mendapatkan literatur lain. Bahkan belum lama viral ada seorang perempuan dari New Zealand yang bertanya ChatGPT tentang Nabi Isa. Mungkin ada yang ngikutin kayak Bapak. Nah, dan dia juga merasa kemudian, oh ini benar ini. Ini ada hikmah dari teknologi juga begitu. Okay? Nah, mereka ada dalam keraguan. Okay, saya kira itu, dan kita tahu kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana yang Al-Quran ajarkan. Saya kira itu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita bersiap untuk berbuka dengan membaca doa sebelum berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga yang sedikit ini bermanfaat.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.